Inting Pala itu sebenarnya berlaku khusus untuk agama Hindu Karingan. Tapi berlaku untuk warga masyarakat seluruh kalau melanggar. Untuk sakralnya sebuah sapundu, bisa dikatakan patung sapundu ya. Iya. Kalau boleh diceritakan histori sakralnya dari patung sapundu itu yang bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Ngobras. Tentunya ketemu lagi hari ini bersama saya Bribka Mando Sarjana Sosial Adil Katolino Bak Curamin Kasaruga Basengat Kajubata Arus. Edisi kali ini kita menghadirkan narasumber salah satu tokoh adat dari Kecamatan Katingan Hilir. Langsung saja kita sapa siapa beliau. Selamat siang Selamat siang. Pak Donis Begesan, Pak Damang Katingan Hilir. Iya. Betul Pak? Betul. Baik, selamat datang di Ngobras. Ya, terima kasih selamat datang. Di sini kita akan berbicara sesuai dengan brandnya. Ngobras itu adalah ngobrol asik bareng Polisi Polres Katingan. Di sini kita akan berbicara nanti tentang tugas pokok dari Damang sendiri, peran fungsi, dan lain-lainnya. Tentunya informasi ini kita akan bagi nanti untuk masyarakat Katingan Hilir secara khususnya dan untuk masyarakat Katingan secara umum. Iya. Langsung saja saya sapa supaya lebih akrab dengan memanggil Pak Damang. Sehat Pak Damang? Sehat. Luar biasa, terima kasih. Berapa lama sudah menjabat sebagai Damang Katingan Hilir Pak Donis? Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun ini. Masih periode pertama masih. Untuk menentukan seorang Damang sendiri, artinya ini apakah dipilih atau ditentukan oleh pihak tertentu atau bagaimana Pak Damang? Itu memang dipilih oleh Masyarakat? masyarakat, tapi masyarakat satu desa itu cuma 5 perwakilan. Oh gitu. Supaya masyarakat Katingan Hilir tahu untuk berurusan masalah adat, secara menetapnya atau berkantornya kelembagaan kedamangan ini bisa diarahkan ke kemana, atau kontak person, ketemu langsung dengan Pak Damang atau bagaimana? Begini Pak, masalah adat kita punya mantir setiap desa. Bukan, maksud saya untuk lembaga, posisi kantor atau keberadaan dari lembaga kedamangan Katingan Hilir sendiri. Kalau kita kantor mitra sama kantor kecamatan. Berada satu dengan kantor kecamatan. Nah, ini bagian dari informasi untuk masyarakat kita. Iya. Selain memang ada satu kantor dengan kecamatan Katingan Hilir, artinya secara personalia pun bisa menghubungi ke nomor handphone gitu Pak Damang ya. Artinya selalu terbuka untuk masyarakat kita yang ingin berurusan tentang masalah adat. Kemudian apa sih tugas pokok dari Damang sendiri? Tugas pokok Damang itu kita membela adat istiadat kita yang pasti. Habis itu kita bisa kerjasama dengan aparatur pemerintah, contoh kecamatan, kabupaten, bahkan pihak kepolisian, pihak TNI, pihak manapun kita siap kerjasama. Itu bagian dari tugas pokoknya? Iya, bagian tugas pokok. Atau salah satunya mungkin lebih spesifik ya Pak Damang, itu untuk melestarikan, Itu memang memelihara, termasuk membudayakan tugas pokok kita, iya. Dan tentunya karena memang ini Damang atau berdirinya kelembagaan kedamangan ini untuk mengawasi serta bagi para pelanggar adat gitu. Bagaimana Pak Damang? Bagi pelanggar adat, kita akan melihat sisi kesalahan kalau yang melanggar. Tapi kita artinya di sini penegakan hukum adatnya penegakan gitu. adat, iya. Itu bagian dari tugas pokoknya juga. Iya. Tapi kita masih menunggu pelaporan. Kalau kita mencari ke sana kemarin nggak mungkin kan. Kalau ada pelaporan pelanggaran, kita selesaikan secara hukum adat. Betul. Habis itu di situ kita ada bersifat mediasi, bukan harus lewat sidang. Itu penyelesaian pokok. Iya. Sementara untuk perangkat dari Damang sendiri secara strukturnya,
Apakah hanya Damang sendiri? Damang mempunyai itu mantir di kecamatan. Mantir ada. Cuma kita belum siap. Mudah-mudahan tahun 2022 ini kita siap penuh. Ya. Seharusnya mantir adat di kecamatan itu ada 3. Masing-masing kecamatan. Ya, masing-masing kecamatan itu terdiri dari 3 unsur agama. Dari Islam, Kristen sampai yang Keharingan. Ya. Itu untuk mantirnya. Untuk mantir di kecamatan. Sementara untuk Damang hanya 1. Damang hanya satu kecamatan. Nah, ya. Setelah itu mantir di desa-desa juga harus ada 3. 3 yaitu persiapan itu dari Islam, Kristen, Keharingan. Untuk Katingan Hilir sendiri, Belum, apakah sudah terlengkapi? Belum. Ada berapa Pak Damang untuk mantirnya? Mantir sekarang. Ya. Saya rasa masih paling ada separuh dari 1, 2. persiapan mantir sekarang. Ya. Satu kampung ada yang cuma 1, ada yang 2. Seharusnya kan 3 satu kampung. Sementara untuk Katingan Hilir sendiri 6 desa 2 kelurahan ya. Iya. Jadi membawahi itu semua harusnya ada masing-masing itu ada mantirnya. Harus ada mantir 3 seharusnya. Oh gitu. Cuma kita ngambil contoh di Tewang Kedamba yang paling bawah dulu, paling hilir. Itu ada 3 siap. Di Temaliting itu ada 3 siap lengkap. Setelah itu di Kasungan Lama masih ada 1 mantir. Iya, belum terganti. Jadi ini mohon izin ini Pak Kapolres. Jadi Pak Damang ini sama seperti Kapolres. Masalah untuk penegakan pengawasan hukum adatnya gitu ya Pak Damang ya. Jadi ada dibantu oleh mantir gitu ya secara strukturnya. Betul. Baik. Selama 2 tahun ini menjabat sebagai Damang Kecamatan Katingan Hilir ya Pak Donis. Iya. Akrabnya lebih mudah bagi saya memanggilnya Pak Duko. Itulah panggilan umum saya di Ketingan, bukan cuma di Ketingan Hilir. Iya. Umum saya di Ketingan. Jadi kalau Pak Doni agak asing saya memanggil, meskipun itu nama yang sebenarnya. Lebih akrabnya Pak Duko. Pak Damang ini kurang lebih 2 tahun menjabat. Itu untuk jabatan sendiri berdurasi berapa tahun Pak? 6 tahun. 6 tahun. Iya, 6 tahun. Baru ada pemilihan lagi. Iya, baru ada pemilihan lagi. Baik. Selama kurang lebih 2 tahun ini konflik-konflik apa aja yang sudah dihadapi dan ditangani oleh Pak Damang? Konfliknya belum begitu ada selama ini. Mungkin dari kepolisian juga melihat kan konflik kita belum ada. Yang secara adatnya? Iya, belum begitu ada juga. Untuk Katingan Hilir? Iya. Luar biasa. Kalau ada sengketa sedikit-sedikit ya wajar-wajar aja. Masalah apa aja itu? Masalah ya tanah, masalah yang pasti selingkuh. Problem-problem masyarakat ya. Iya, artinya secara perdata pun masalah pertanahan. Iya. Berarti udah nggak asing lagi nih sampai ke pengadilan juga nih Pak Damang. Iya. Tapi selalu teratasi dan terselesaikan dengan baik ya Pak ya. Yang satu ini kemarin sudah diselesaikan, bahkan mereka tuh kan banding ke pengadilan, kita persilakan aja ke hukum yang itu lagi, yang lebih meningkat lagi. Nah, ini yang terkadang membuat saya penasaran tidak asing untuk didengar, sekalipun itu kata-kata candaan biasanya. Iya. Jadi kalau ibaratnya kita mau melintas di tempat sesuatu yang sudah kalau di polisi itu di police lane sebutnya, garis polisi. Lalu ada celoteh dari teman kita, awas jangan nyebrang situ, nanti kamu kena cipen atau kena singer. Nah, sering kata-kata ini, artinya di sini perlu penjelasan dari pihak Pak Damang sendiri untuk hal-hal yang demikian itu apakah benar, tentunya dengan adanya hinting pali atau apa itu ya Pak Damang ya. Artinya bahwa ketentuan dari adat kita sendiri itu benar-benar berlaku gitu. Kalau memang itu ibaratnya hinting pali dilewati dengan sembarangan itu ada konsekuensinya gitu. Iya, memang benar. Singer atau jipen. Jadi, ini mohon penjelasan Pak Damang. Hinting pali itu sebenarnya berlaku khusus untuk agama Hindu Keharingan. Tapi berlaku untuk warga masyarakat seluruh kalau melanggar. Iya. Siapa yang melanggar ya walaupun tidak mengenal suku, tidak mengenal agama. Iya. Karena itu adat. Hinting pali adat itu mereka langgar itu harus kena. Sekarang dulu dibahasakan jipen.
Tapi sekarang dilarikan ke bahasa Katiramu. Katiramu. Iya. Contohnya kalau itu bisa dikatakan dipasang hinting pali itu tempat-tempat yang bagaimana, Pak Damang? Yang pasti pesta besar untuk wilayah Katingan Hilir. Untuk seperti kita apa itu? Kalteng, pesta Tiwa. Itu mereka pasang gantung daun sawang. Jadi dibilang itu pali sudah. Mungkin ada dari spanduk mereka pasang di situ pali. Itu jangan coba-coba dilanggar. Akan kena denda. Nah ini untuk masyarakat Katingan Hilir tentunya wajib kita tahu. Sebutan Jipen tadi diganti dengan Katiramu. Katiramu. Oleh bahasa Jipen menurut bahasa Kedamangan sekarang kok kurang bagus, kurang. Iya. Jipen itu kan bahasa kita dulu tuh. Itu kalau boleh tahu kalau kita melanggar itu seberapa berat Katiramu yang akan? Tergantung sisi pelanggaran. Tergantung sisi pelanggaran. Contohnya? Contohnya waktu pesta Tiwa itu kan ada sebagian pisur melarang bawa ikan. Iya. Melarang contohnya keributan. Iya. Melarang bawa rusa, bawa binatang hutan. Hal-hal yang sakral tentunya. Iya, sakral. Itu tergantung pisur yang menentukan. Pisur. Bukan kita adat. Nah ini menarik lagi nih. Tapi kalau tuntutan pisur sekian, adat akan menilai juga, akan mempertimbang. Jadi perlu kita ini Pak Damang. Jadi saya menarik sedikit. Saya memang sedikit ketinggalan ini. Secara strukturnya Damang, Mantir, terus untuk posisi pisur dikatakan pisur ini tupoksinya apa? Bagian dari Kedemangan juga atau bagaimana? Pisur itu sumber adat kita. Bagaimana penjelasannya Pak Damang? Bahwa pisur itu kan orang-orang Hindu Karingan yang terlantahnya mereka menguasai dari leluhur mulai dulu. Jadi saya rasa pisur itu sumber adat. Tapi dia tidak melekat secara struktur di Kedemangan. Dia melekat ke acara ritualnya. Oh gitu. Tapi nggak mengenal suku, nggak mengenal agama. Betul. Siapa melanggar adat mereka akan mendenda teman kerjasama dengan adat. Iya. Dengan lembaga adat. Secara administrasinya tetap Kedemangan yang mengeluarkannya. Maaf. Pisur menentukan. Iya. Ini diminta sekian ayam, sekian. Atas dasar pelanggarannya tadi. Atas pelanggaran. Bahasa kasarnya sekian ekor babi. Bahkan ada kemungkinan bisa mengganti rugi biaya pesta. Luar biasa. Iya. Jadi ini wajib kita tahu ini sahabat Ngobras. Nah gini Pak Damang, karena keberagaman kita di Katingan Hilir ini, mohon maaf kalau saya salah, artinya ada banyak yang istilahnya dari saudara-saudara kita suku pendatang. Dan ketentuan untuk hukum adat sendiri kita mengacu kepada filosofi di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya dengan kehadiran Pak Damang di Ngobras siang hari ini, kita akan berbagi informasi supaya saudara-saudara kita dapat mengetahui inilah aturan adat Dayak Katingan yang ada di Katingan Hilir. Kan gitu ya Pak ya? Iya. Sederhananya gini Pak Damang, kalau aturan adat dari Kedemangan sendiri tidak bisa terselesaikan, seandainya nih kita ambil contoh, ada konflik kemudian diselesaikan secara tidak dapat diselesaikan, apakah secara administrasinya pertanggungjawaban bahwa ini telah diselesaikan di pihak kita, ambil contoh lah pernikahan secara adat Kaharingan gitu kan, bahasanya kacang-kacang ya Pak ya? Iya. Kalau boleh saya katakan, maaf kalau saya salah nih. Kacang-kacang itu pernikahan secara adat Hindu Kaharingan ya? Itu seharusnya bukan cuma Hindu Kaharingan. Itu seluruh masyarakat. Oke. Nah, tapi ini kan di bawah kendali dari adat. Lembaga adat Kedemangan sendiri ya kan? Nah, tentunya Damang lah yang ibaratnya. Yang dibahasakan kecak-kecakan itu kawin yang secara adatnya sederhana. Secara adatnya. Secara legal standing atau legalitasnya sudah mengikat dan sah secara adatnya gitu kan. Itu disaksikan oleh tokoh masyarakat. Betul. Ada kemungkinan juga Pak Kepala Desa. Semua pihak tentunya. Sampai RT. Nah ini yang saya maksud, saya ambil contoh. Seandainya kedua belah pihak ini belum melanjutkan ke jenjang untuk pernikahan, baik itu secara aturan negara atau agama, tentunya
dengan itu sah secara adat tadi, tapi kita mengambil contoh ini adanya konflik di antara suami istri ini. Mohon maaf nih, Iya. karena kita memang ada hubungan tata cara kerja dan masalah kemitraan kita ya pada Iya, arahnya supaya masyarakat kita tahu nanti kalau memang demikian adanya permasalahan. Seandainya ada permasalahan yang demikian, ini prosesnya seandainya mereka lari ke pihak kepolisian ya, untuk melaporkan, oh saya dianiaya oleh suami saya misalnya katanya, dari suami istri ini tadi yang kita ambil contoh ini. Iya. Lalu kita dari pihak kepolisian itu tidak serta-merta untuk dalam bahasa yuridisnya itu, ya memang faktanya ini pidana kan, KDRT. Karena kita harus saling menghargai tatanan hukum kita secara strukturalnya, ada hukum adat, agama, dan hukum undang-undang yang paling tertinggi. Iya. Apakah jika ini kami kembalikan, mohon untuk diselesaikan ke pihak Kedemangan dulu. Dari pihak pemangku adat siap menerima. Artinya begini, Iya. setiap administrasi yang dikeluarkan, kita tarik lagi contoh yang tadi itu, pada saat nikah dibuatkan nih Iya. sebagai pegangan mereka. Nah begitu mereka ada permasalahan, di saat pihak kepolisian ini harus diselesaikan di lembaga adat dulu. Itu hal yang bagus. Benar. Artinya kita ini berkesinambungan, saling menghargai tentang tatanan hukum tadi yang saya bilang. Ini langkah yang benar kan, Iya. Pak Damang? Iya. Artinya dari pihak Damang akan menyelesaikan itu. Akan siap menyelesaikan. Nah, rekomendasi dari Damang itulah pasca diselesaikan. Karena apapun keputusan dari, mohon maaf, pihak Kedemangan lembaga adat ini tidak akan menghapus pidananya. Ini kalau di kepolisian. Itu jenjang hukum negara kita. Iya. Iya. Nah, artinya kalau memang kita ini sudah nyambung di sini pada masyarakat, kita bisa tahu. Iya. Supaya nanti jangan ada kesannya polisi ini menolak laporan kami. Sementara kita punya aturan adat, agama, dan itu harus kita hargai. Hal-hal yang jangan gampang menyalahkan. Iya. Itu ya. Sama-sama kita untuk berbagi informasi ini tentunya ya Pak Damang ya. Nah, begitu saya garis bawahi lagi bahwa apapun keputusan dari kelembagaan Kedemangan itu tidak akan menghapus pidananya. Artinya polisi siap melakukan tugas pokoknya untuk proses penegakan hukumnya gitu kan. Setelah memang diselesaikan di pihak lembaga adat. Iya. Dan itu juga akan bermanfaat nanti bagi baik itu korban atau pelapor kan. Iya. Artinya di persidangan kalau memang dia mematuhi dan taat dengan aturan adat, norma adat, agama, artinya di pihak pengadilan ketika dia di persidangan pun itu menentukan dalam putusan. Luar biasa. Inilah bagian dari yang kita harapkan bersama supaya masyarakat kita tahu bahwa hukum itu secara strukturnya ada hukum adat, agama, dan hukum undang-undang. Iya. Nah, pengalaman sendiri Pak Damang selama menjabat sebagai Damang, suka dukanya. Mungkin tengah malam digedor-gedor sama warga minta tolong ada ini Pak secara adat, negara adat. Bagaimana, ada pengalaman yang demikian? Kalau untuk pribadi saya hal biasa. Nah, saya siap. Pernah. Wah. Iya. Bahkan terus terang anak-anak yang ribut di pinggir jalan aja tolong. Tapi kita selesaikan. Harus Damang yang turun tangan. Bukan. Kebetulan di lingkungan kita. Iya. Kalau kita panggil mantir yang begitu jauh ya kasihan. Ya artinya memang tokoh karena Pak Duku sendiri Damang, artinya dengan melapor ke Pak Damang ya masyarakat bisa segan gitu kan. Ini luar biasa. Saya sering mereka mau melapor. Saya bilang pelaporan bagus, tetapi tak tolong selesaikan di jenjang kemantiran dulu. Ya. Iya. Tapi tidak mengindahkan itu ya, Iya. Pak Damang ya. Tetap artinya prosedur ya. Prosedur tetap kita pakai. Iya. Sambil diminum dulu kopinya Pak. Iya. Kita ini ngobrol asik, santai kita Pak. Dari kacamata Pak Damang sendiri secara penegakan hukum adat Katingan Hilir ini, kalau boleh kita persentasikan, katakan tadi ya ada sih meskipun itu riak-riak kecil istilahnya Iya. ya. Yang melakukan pelanggaran itu rata-rata masyarakat kita. Mohon maaf nih kita bicara suku. Iya. Apakah memang masyarakat kita suku Dayak sendiri atau memang dari saudara kita yang suku pendatang?
terus terang, kebanyakan dari warga kita sendiri. Nah, ini. Kalau warga pendatang kita tegur, mereka akan taat. Itu padahal karena memang filosofi tadi yang kita Iya, bilang, iya. di mana bumi dipijak, Iya, di situ langit dijunjung. tapi tidak ada. Kita tidak menyalahkan loh ini ya. Iya. Hanya disinilah wujud kita untuk saling Tetapi memperbaiki. minta tolong saling memperbaiki. Sudah dihimbau juga sama Pak Damang. Sering. Justru masyarakat kita sendiri ya, Iya. suku kita Dayak sendiri. Saya ini ngeri Pak Damang. Kalau orang tahu nama saya ini ngeri. Tapi ya saya harus akui saya gentle. Tidak semua aturan adat Dayak pun yang saya ketahui. Wajar kan? Nah disinilah saya berguru selaku jadi damang. dengan suhunya di sini. Laku Damang juga belum menguasai 100%, tapi garis besar kita dapat. Iya. Artinya sudah ada kepercayaan masyarakat Iya, itu nah, garis besar kita dapat. nggak bisa diragukan lagi. Pak Damang. Kemudian ini Pak Damang, dalam artian kita melaksanakan ritual-ritual ya. Katingan Hilir sendiri sudah pernah melaksanakan misalnya nih pesta tiwa nih. Iya. Itu kan memerlukan rekomendasi juga dari pihak kepolisian. Artinya pelaksana dari acara itu nanti ya pasti pihak Damang, Mantir, Pisur tadi kan. Iya. Konsekuensinya gimana itu? Kalau ibaratnya di masa pandemi mau melaksanakan tiwa. Itu ya simalakama untuk mereka, kesian. Kita ngambil contoh di kecamatan. Kebijaksanaan dari Pak Damang sendiri menjelaskan bagaimana? Kalau saya minta tolong, ya diberilah kesempatan untuk masyarakat. Mau tidak mau ya Pak ya. Betul. Oleh apa kita ngambil contoh yang di kecamatan Tasikpayawan itu? Terus terang, saya bukan minta dihargai, tetapi mereka penelitian sana. Saya nggak hadir waktu rapat, tapi lewat HP, Ya. mereka bilang, Pak Amang, tolong sampean dah kami masukkan ke penasehat, jangan ditolak. Ya. Itu permintaan. Permintaan. Damang Katingan Hilir yang diminta jadi penasehat di sana. Iya, memang saya berasal dari sana kelahiran. Iya. Jadi tidak diragukan lagi kan? Jadi kenapa Nah ini saya? perlu penjelasan nih Pak Damang supaya masyarakat kita Katingan Hilir atau perangkat dari Kedamangan sini sendiri mengerti. Iya, kenapa harus saya bilang, banyak tokoh yang lain. Ya, semua peserta meminta sampean yang jadi penasehat. Jangan ditolak, kata mereka. Ya, apa boleh buat, saya bilang. Kapan mau dilaksanakan di sana? Rencana kalau nggak ada halangan, tanggal 20 ini mulai acara. Tanggal 19 sudah mulai aktif. Nah, Iya. ini kalau diberlakukan PPKM bagaimana ini? Ya, itu minta tolonglah kepada penegak hukum, kepada ya pemangku. Ya intinya kita terutama dari Pak Damang sendiri pun ya semua kan ada rekomendasinya. Iya. Tentunya yang pasti kalau saya pribadi ya Pak Damang, kita kan sudah ada prokes. Iya. Asal prokes itu tetap dijalankan. Artinya sekalipun kita mengumpulkan orang banyak tetap ada batasannya gitu loh. Jaraknya tetap dijaga, kemudian kita di situ cuci tangan, pakai masker. Penuhi prokes saja intinya. Mudah-mudahan mereka bisa menurut. Ya harus kalau Pak Damang yang ngomong. Berani minta Pak Damang Katingan Hilir penasehatnya, kalau nggak didengarkan ya apa? Kan tanggung jawabnya luar biasa itu Pak Damang. Itulah susahnya warga kita yang saya bilang tadi. Yang kita ngomong iya, tapi di belakang Lumrah. belum. Ya. Cuman ya pelan-pelan. Tapi yang Kita kami perbaiki bersama. Mudah-mudahan mereka tuh aman-aman. Amin. Mereka tuh nggak kena itu penyakit COVID itu, Iya. terhindar dari segala-galanya. Karena kita ini Iya. dalam situasi masih pandemi, Iya. kita juga sudah mendapatkan informasi ada ancaman varian baru itu Iya, Pak Damang. ya itu. Ini yang perlu kita antisipasi bersama. Jangan sampailah masuk di Katingan karena saat ini sekarang ini untuk Katingan sendiri bisa dikatakan sebagai zona yang cukup aman dari COVID. Amin, amin. Mudah-mudahan betul. lebih bagus lagi. Iya. Iya. Terakhir kemarin langsung disampaikan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah oleh Pak Robi langsung. Oh, Pak Ruby langsung. Betul. Iya. Hadir beliau di sini. Ngobras luar biasa. Ini program yang dicetuskan oleh Pak Kapolres langsung nih Pak Damang. Wah, makasih nih Pak Kapolres. Mengingat kita memang tidak bisa sosialisasi untuk mengumpulkan orang banyak, artinya beliau membuat terobosan
dengan mencetus ngobras ini. Di sini kita akan share nanti di YouTube, media sosial, supaya masyarakat kita tahu. Ya inilah bagiannya dari Pak Damang. Oh ternyata Damang Katingan Hilir pada saat pesta nanti jadi penasehat di sana gitu kan. Iya. Nah masyarakat bisa tahu kenapa. Bukan wilayah, ya namanya diminta. Namanya diminta, habis itu Karena memang warga asli sana gitu kita kan. memang dikenal. Ya. Maaf aja, mungkin sepanjang Katingan ini banyak yang kenal dah. Betul. Ya. Saya pribadi pun ya, makanya saya bilang asing kalau menyapa Pak Doni. Biasanya Om Duku. Satu kampung aja banyak nggak tahu nama Dones itu. Karena memang terkenalnya Om Duku, Iya, Pak iya. Duku gitu ya. Pak Damang luar biasa. Sebelum kita akhiri, karena kita sudah di ujung acara ini, yang sedikit membuat saya penasaran Pak Damang, kalau boleh menguak, karena kita juga harus melestarikan dan menjaga aset budaya kita kan, Iya. terutama Katingan ini. Untuk sakralnya sebuah sapundu, bisa dikatakan patung sapundu ya. Iya. Ini kalau boleh diceritakan Pak Damang, karena saya jujur belum tahu ini. Seharusnya Karena pernah kejadian di Katingan ini kita menangani pencurian itu. Nah, menarik buat saya itu kalau boleh diceritakan historis sakralnya dari patung sapundu itu yang bagaimana? sakralnya Iya. patung sepundu kalau lihat memang barangnya dari kayu, dari kayu ulin, Iya. buatan tukang yang orang-orang biasa aja. Tetapi mereka dari menebang sampai membawa itu mereka punya ritual. Iya. Iya. Sampai pembuatan patung yang dibilang sepundu itu. Itu terus ritual sampai selesai pesta. Sampai acara tiwah, acara menyanggar. Sampai selesai itu tetap ada acara ritualnya itu. Itulah yang terjadi sampai dibilang sakral. Jadi seandainya yang mencuri itu terus terang, kalau memang dikerjakan sama masyarakat adat sini, ya kalau nggak dikembalikan mungkin lebih mengancam nyawa sendiri. Walah-walam Iya, dia. itulah. Bisa game. Jangan coba-coba memutung sepundu dikit-dikit, jangan. Ini Ya. kenapa ini saya tanyakan sama Pak Damang? Ya itulah. Karena kita pernah mengalami kejadian Iya. ini. Baru-barunya saya di Katingan ini dulu. Nah itu kok ini sampai ada pencurian itu gitu loh. Sementara mereka tidak tahu bahwa itu adalah sebuah yang sakral ya menurut Iya. secara adatnya, dan itu juga akan berefek bagi si pelakunya. Iya. Artinya di sini kita menghimbau langsung ya Pak Damang ya, Iya. jangan coba-coba untuk mencuri patung sapundu. Pesan terpentingnya kan di situ ya Pak Damang ya. Minta tolong, jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Bukan hanya patung sapundu sebenarnya. Iya. Jangan mencuri, itu yang lebih itu Jangan. cuman ya karena kita lingkupnya berbicara adat sepundu budaya kan sudah, ya. bentuknya sudah sakral. Mm-mm. Itu lebih berat lagi. Ya, orang dari ngambil kayunya ya udah diritualin. Kalau di ritual. Dan itu hanya orang tertentu yang bisa membuatnya ya. Orang tertentu. Betul. Itu aja dikasih penekang hamberuan bahasa pakai manas lilis itu. Iya. Supaya bahasa kita tuh jangan ya ketulahan kalau bahasa Dayak sini. Jangan sekit-sekitan lah. Untuk menguatkan roh Iya, menguatkan yang tukang raga kita ya. Iya. Mungkin kita sudah di ujung acara ini Iya. Pak Duku. Selain memang dari edukasi atau sampaian pesan-pesan dari masalah menghadapi COVID, supaya tegaknya hukum adat di Katingan Hilir, himbauan untuk masyarakat kita. Saya mengajak dari seluruh warga masyarakat lokal yang pertama dulu, ya tolong kita mengangkat harkat martabat adat istiadat kita dulu. Kita jaga, kita Kita lestarikan, jaga, kita lestarikan. budayakan dengan benar. Iya. Setelah itu untuk warga kita bukan menganggap mereka warga pendatang, Iya. mereka warga yang datang dari luar. Tolong dukung juga adat istiadat setempat sini. Dengan filosofi tadi. Iya, filsufit. Dimana? Pakailah homa betang. Iya. Belum berakhir. Belum berakhir karena berbicara huma betang. Iya. Katingan Hilir sendiri ada nggak huma betang? Homa betang, betangnya memang ada, cuma belum terpakai. Di mana itu Pak? Itu dekat Balai Karingan yang di Kesungan, yang Jalan Tambun.
Kasongan lama. Oh iya, Jalan Tambun. Kasongan Baru. Itu ada betang situ satu. Tempat saya latihan nari. Iya. Oh iya, betul. Selain itu, kalau boleh yang dipromosikan atau diviralkan lah, yang berkaitan dengan wisata alam, yang memang bagian dari cagar budaya Katingan Hilir ini, di mana saja supaya masyarakat kita tahu, Pak Damang. Wisata alam kita memang banyak. Cuma yang paling kelihatannya Bukit Batu, setelah itu ke Kecamatan Kemipang, Punggu Alas. Ada di sana. Ada di sana, Punggu Alas itu kan. Setelah itu mungkin ke segala Sungai Kaki lebih jauh ke Bukit Raya. Nah, karena memang itu cagar budaya untuk Bukit Batu ini, Pak Damang. Artinya tidak boleh sembarangan juga di sana, atau bagaimana? Seharus dari pihak pengelola itu yang harus tegas. Nah, kalau memang jangan, itu permintaan di situ sebenarnya jangan ada mainan selain musik tradisi daerah. Tapi kelihatannya masih ada yang pernah sudah diingatkan sama Pak Damang? Belum. Ini berarti sekaligus ini kita bahas di sini. Mungkin akan pariwisata saya bilang. Karena ini bagian dari tugas pokok Pak Damang juga ya, betul. Poin terakhir ternyata penting pertanyaannya. Baik Pak Damang, terima kasih atas waktunya. Saya pribadi, kalau memang ada kata-kata atau hal-hal yang saya sampaikan kurang berkenan atau kurang pas, baik untuk pribadi Pak Damang ataupun untuk aturan adat kita, saya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih sudah hadir di Ngobras. Semoga apa yang kita sampaikan, kita bicarakan, ngobrol asik di sini, membuat penyampaian satu informasi untuk masyarakat kita Katingan Hilir untuk diketahui bersama pentingnya hukum adat, mematuhi, menjaga, melestarikan budaya itu luar biasa. Saya akhiri, Pak Damang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ngobras Jaya.